Gue udah mulai record. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kevin Gilbert, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dengan nomor NPM 211063107161. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tahap-tahap perkembangan manusia pada masa kanak-kanak dari awal sampai akhir. Dengan mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Ine Purnamaningsih, MPD, dari kelas 2B. Yang pertama ada pengertian pada masa anak-anak. Menurut Hurlock, masa anak-anak disebut juga problematik karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut ataupun keras kepala. Para pendidik menyebut masa anak-anak dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Para ahli psikolog menyebut masa anak-anak awal sebagai berikut. Yang pertama itu usia kelompok, di mana pada masa anak-anak ini masih mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk mempersiapkan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa anak-anak ini cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga itu anak sendiri lebih sering bertanya-tanya. Yang keempat ada usia untuk meniru. Apa yang dilihat oleh anak-anak itu sendiri akan ditirukan oleh anak itu. Yang kelima ada usia kreatif. Nah, pada masa anak awal-awal kreatif ini, anak-anak sangatlah kreatif. Kreatifnya itu dia baik secara logika ataupun secara fisik. Yang kedua ada rentan usia pada masa anak-anak. Masa anak-anak dimulai saat dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Masa ini terbagi menjadi dua fase, yaitu Hurlock tahun 1990. Yang pertama ada masa anak-anak early childhood dari usia 2 sampai 6 tahun. Yang A, anak senang mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulang-ulang suatu aktivitas yang sangat terampil. Contohnya seorang anak yang diajari oleh orang tuanya memanggil ibunya dengan sebutan mama, maka anak itu akan terbiasa memanggil ibunya dengan sebutan mama secara berulang-ulang. Yang kedua itu ada anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut kalau misalkan anak tersebut mengalami sakit, diejek oleh teman-temannya sebagaimana yang ditakuti oleh anak-anak yang lebih besar. Contohnya, ketika seorang anak tampil di sebuah pentas, dia akan senang hati tanpa rasa malu sedikit pun atau tanpa rasa takut salah, akan lebih dipercaya diri dibandingkan dengan anak dewasa yang sudah mengenal rasa malu. Yang ketiga, anak-anak akan mudah dan cepat belajar karena mereka tumbuh. Yang kedua itu ada masa anak-anak akhir, yaitu late childhood. Usianya 6 sampai 12 tahun. Perkembangan anak-anak usia 6 sampai 12 tahun sendiri ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ada aspek biologis, aspek emosi, bahasa, motorik, inteligensi, sosial, moral. Yang C, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Tugas perkembangan masa anak-anak awal ini menurut Hafirgus Hurlock tahun 1990 adalah yang pertama belajar mengerti tentang perilaku seks bagaimana yang benar. Baru anak sendiri dapat membedakan apa itu yang baik
dan salah menurut dia. Anak sendiri dapat mengembangkan hati dan nuraninya, serta anak sendiri mampu menerima dan memberi kasih dari orang lain. Tahapan perkembangan anak-anak pada usia 7 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik sendiri ditandai dengan lebih tinggi, berat badan, serta juga yang paling tidak lupa adalah peran gizi yang sangat penting. Perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerakan berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, serta lainnya. Kegiatan fisik sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh dan energi yang tertumpuk, perlu penyaluran atau pengeluaran. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan perubahan nyata. Terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak berlari memanjatnya. Perkembangan secara intelektual. Perkembangan secara intelektual memiliki arti, yaitu tahapan di mana anak sendiri mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh. Seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman dan ingatan keterampilan memecahkan masalah penalaran dan kemampuan berpikirnya. Intelektual anak sendiri terus terasa dan cara berkembang. Perkembangan emosi. Emosi anak berlangsung relatif lebih tidak stabil. Emosi anak kuat atau hebat, emosi anak nampak berulang-ulang, dan emosi anak itu sangat berbeda-beda. Bagaimana cara kita mengetahui anak itu emosi? Kita dapat mengetahuinya dari gejala tingkah lakunya, ataupun gaya berbicaranya. Perkembangan sosial ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial, pengaruh luar mulai mendekati teman sebayanya dan mulai melepaskan diri dari keluarga. Bermain secara berkelompok sendiri memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama temannya. Berinteraksi di luar juga memberikan dua dampak, yaitu ada dampak secara positif dan ada dampak secara negatif. Bagaimana itu semua tergantung dari pola orang tuanya yang mengenalkan anak itu mau dia berkembang secara positif ataupun negatifnya itu semua dipengaruhi oleh dua hal, yaitu secara lingkungan dan secara orang tua. Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks dan berbeda-beda di masa ini. Interaksi dengan keluarga sangatlah penting untuk mendukung rasa kepercayaan dirinya. Implikasi pada dunia pendidikan menurut Mars dalam isti. Strategi guru dalam pembelajaran pada masa anak-anak akhir adalah dibagi menjadi beberapa aspek. Yaitu yang pertama menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang ataupun benda-benda konkret. Benda-benda konkret sendiri adalah benda-benda yang mudah ditemukan atau gampang digunakan untuk anak itu sendiri. Menggunakan alat-alat visual, misalnya yang transparan. Yang ketiga itu ada menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ataupun bersifat kompleks. Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan juga curah pendapat. Dan tidak lupa juga di rumah orang tuanya harus lebih memperhatikan apa yang diajarkan oleh pendidikannya. Kesimpulannya, masa anak-anak adalah masa paling vital yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama dalam hal perkembangan motorik dan kognitif. Pada masa ini, anak-anak sendiri mulai dibina untuk menciptakan karakter mereka sendiri melalui kontak langsung
dengan lingkungan setelah lepas dari dunia keluarga. Anak-anak sendiri dituntut untuk bisa menjadi mandiri, bisa bergabung dalam kelompok sosial, agar anak-anak sendiri tidak menjadi kurang pergaulan. Selain itu juga pembina akhlak yang paling penting di dalam keluarga. Orang tua sangatlah berperan penting mengarahkan anaknya untuk berbudi pekerti yang elok. Pembiasaan adab sejak dini membuat anak-anak akan selalu menerapkan dalam segala hal. Walaupun tanpa orang tua mengawasi, jika sudah terbiasa, maka anak tersebut akan terbiasa hingga dewasa nanti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.